Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, mari kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari ini kami ada oleh karena kemurahan-Mu. Kami mau merenungkan firman. Biarlah hikmat pengertian dari Roh Kudus menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah menderita, itu juga karunia. Nah Bapak Ibu, penderitaan merupakan sesuatu hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang. Ini manusiawi, kenapa? Karena memang manusia tidak suka hidup susah, tidak suka hidup menderita. Akan tetapi Paulus justru mendorong Timotius untuk menjadi kuat. Satu, dikatakan dengan ikut menderita. Kemudian di ayat 3 dikatakan dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus bukan tanpa alasan mendorong Timotius untuk menderita. Dasar alasan Paulus adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, ayat 1 maupun 2 Timotius 1 ayat 9. Nah, Filipi 1:29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, kata Paulus, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Nah Bapak Ibu, Paulus memberikan 3 gambaran kepada Timotius tentang bagaimana menjadi kuat dalam penderitaan. Yakni pertama, seperti seorang prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus yang memilikinya. Ayat 3 sampai 4. Kedua, seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai aturan untuk memperoleh mahkota. Ayat 5 dan bandingkan 1 Korintus 9, 24 sampai 25. Ketiga, seperti seorang petani yang bekerja keras dan menikmati hasilnya. Ayat 6. Berjuang, bertanding, dan bekerja keras merupakan 3 hal yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius untuk dilakukan agar ia menjadi pelayan Tuhan yang kuat, yang tangguh, yang disiplin, dan siap menghadapi penderitaan. Nah selain itu Paulus menegaskan bahwa dalam segala sesuatu yang dialami Timotius, Tuhan akan memberikan dia hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Ayat 7. Yesus Kristus pernah menderita tetapi kemudian menerima kemuliaan yang kekal. Ayat 8. Paulus adalah bukti nyata dari anugerah dan kekuatan Allah itu. Nah karena pemberitaan Injil yang diberitakan, Paulus telah mengalami banyak penderitaan. Namun dengan anugerah dan kekuatan Allah, ia sabar menanggung semua penderitaan itu. Pada bagian akhir dari perikop ini, Paulus menguatkan Timotius dengan janji kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ayat 11-13. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan takut ketika kita menghadapi penderitaan, apalagi itu karena kebenaran, karena Injil, karena Kristus. Maka jadilah kuat dan ikutlah berbagian dalam penderitaan, pemberitaan Injil itu. Ya, di dalam firman Tuhan, jawab Tuhan kepadaku, kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari justru rahasia sukses kita, rahasia kekuatan kita, rahasia kemenangan kita justru ketika kita siap menderita dan ketika penderitaan itu adalah karena alasan kebenaran dan karena Kristus. Tuhan yang kiranya menolong dan memampukan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa, biarlah Tuhan mampukan kami untuk dapat menghidupi firman-Mu ini. Karena hanya dengan kekuatan Tuhanlah kami dapat melihat perkara-perkara besar dan mustahil itu nyata di dalam dan melalui hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.